2 apa 3 mingguan aku merasakan kayak gini. Aku merasa kayak I need help, kayaknya ini udah nggak bener, kayaknya diri aku ini udah nggak beres gitu. Halo guys, welcome back to Doc Lydia Channel. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nyalakan tombol loncengnya karena aku akan bikin video 2 kali setiap minggunya tentang skincare, motivasi, dan juga tips relationship buat kalian semua. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang mengatasi stres. Aku mau sedikit cerita aja pengalaman pribadi aku nih, karena aku pernah mengalami masa-masa stres, bahkan bisa dibilang depresi. Apa sih yang disebut dengan depresi? Jadi ciri-ciri orang depresi itu yang pertama kan ada 2 sisi, dari sisi psikologis dan juga dari sisi fisiknya. Kita ngomongin dari sisi psikologis dulu ya. Jadi kalau dari sisi psikologis itu biasanya orang yang depresi itu cenderung dia tuh mudah menyerah gitu. Jadi dia merasa putus asa, dia merasa dirinya tuh bersalah. Pada akhirnya dia menjadi sedih, murung, dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan apapun, jadi kayak males-malesan gitu. Tapi bukan berarti semua orang yang males-malesan tuh depresi, ya enggak. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak kosong, nggak punya minat, nggak punya motivasi, bawaannya tuh sedih, nangis. Bahkan kalau yang parah, dia sampai memiliki pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Itu dari sisi psikologis seorang yang depresi. Dan dari sisi fisiknya itu ada gejala-gejala juga. Misalnya nih orangnya jadi nggak mood buat makan, jadi nafsu makannya berkurang, dia jadi susah tidur, insomnia, atau malah terlalu banyak tidur, terus juga badannya tuh kayak sakit-sakit, pegel-pegel nggak tahu kenapa, jadi susah berkonsentrasi juga, kerja jadi nggak fokus, berat badan yang naik drastis atau turun drastis. Dan biasanya nih gejala-gejala ini tuh dirasakan kurang lebih selama minimal 2 minggu untuk menjudge atau mendiagnosis bahwa seseorang itu terkena depresi. Sebelum aku memulai dunia YouTube ini kan aku sempat riset terlebih dahulu, dan selama aku proses persiapan itu kira-kira mungkin di sekitar bulan Juni aku mengalami masa-masa stres ini gitu, mengalami masa-masa bisa dibilang depresi juga, karena awalnya tuh aku nggak sadar, aku rasanya tuh kayak males-malesan gitu, yang tadinya bersemangat buat baca buku, bersemangat buat ini itu, lama-lama tuh kayak nggak ada semangatnya, maunya rebahan, perasaan tuh kayak kosong, kayak aku nggak tahu tujuan aku mau ngapain, tujuan hidup aku mau kemana, tiba-tiba merasanya tuh kayak gitu suddenly. Insomnia juga, aku jadi susah tidur, dan ini paling kentara banget di dalam hal makan. Jadi pada waktu itu aku makan sama pacar aku diajak makan magal. Itu aneh banget karena biasanya aku orang yang suka makan, jadi bahkan porsi makan aku tuh bisa lebih banyak daripada pacar aku. Pada saat makan magal itu justru aku malah kayak gampang kenyang, jadi makan dikit aja tuh kenyang sampai nggak habis nasinya. Dan itu nggak cuma berjalan 1 minggu. Minggu depannya ketika aku makan lagi di mall gitu ya, pada waktu itu udah masa PSBB transisi, jadi udah boleh ke mall. Pada saat itu makan tuh kayak nggak ada rasa, sampai makanan yang aku pesen itu aku pesen mie goreng, which is biasanya tuh enak banget mie gorengnya, mie goreng Laker kalau kalian tahu. Itu aku nggak habisin karena lidah aku benar-benar nggak enak, nggak ada rasa. Dan pada saat itu, di titik itu, setelah kira-kira 2 apa 3 mingguan aku merasakan kayak gini, aku merasa kayak I need help, kayaknya ini udah nggak bener, kayaknya diri aku ini udah nggak beres gitu, karena aku nggak sanggup mengatasi keadaan ini sendirian. Aku udah merasa it's wrong. Akhirnya pacarku nanya, kamu kenapa kok nggak dihabisin makannya? Inilah tips-tips dari aku yang udah aku alami sendiri, cara-caranya gimana aku bisa survive sendiri dari fase depresi ini tanpa harus ke psikiater. Yang pertama, aku ngobrol sama pacar aku. Kamu bisa ngobrol sama siapapun sih, sama siapapun, yang penting orang itu adalah orang yang positif, yang kamu tahu akan selalu support kamu apapun itu gitu. Jadi kalau kamu tahu misalnya teman kamu orang yang selalu nyinyir, lebih baik jangan cerita ke dia. Aku udah pernah bahas ciri-ciri teman yang toksik, kalian bisa lihat linknya di sini. Jadi kamu pastikan kamu cerita sama orang yang
akan selalu support kamu. Kalaupun misalnya orang tua kamu bukan orang tipe yang seperti itu, ya kamu nggak perlu cerita juga sama orang tua kamu gitu. Pokoknya siapapun tuh, sahabat, pacar, orang tua, yang pasti akan dukung kamu. Dan pada saat itu aku cerita sama pacar aku cerita semuanya, perasaan aku bagaimana. Ya dengan cerita itu akhirnya aku mendapatkan support mental lagi. Dia bilang aku harus berpikir positif gitu, bahwa semuanya pasti berhasil kalau kita berusaha. Jadi kalau kamu curhat sama orang yang salah, yang justru malah bikin keadaan kamu tambah negatif, tambah down, ya udah deh, ambiar buyar gitu. Dan dari situ juga dia yang menyarankan aku untuk aku mendengarkan berita-berita rohani. Yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah apapun agama kamu, apapun yang kamu percayai, carilah berita-berita rohani yang bisa menguatkan iman kamu lagi, yang bisa mengembalikan pikiran yang positif ke dalam otak kamu. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi intinya kita tuh harus selalu percaya sama Tuhan, percaya pada waktunya, percaya pada janjinya, karena hidup kita ada di tangan Dia, jadi kita nggak perlu banyak khawatir. Yang ketiga, aku menjauhi sosial media. Aku merasa ya, dengan aku tuh buka Instagram, terutama Instagram, dan aku merasa setiap kali aku lihat Instagram itu kayaknya aku jadi terbebani sendiri gitu. Aku merasa orang-orang pamer di Instagram apapun itu tuh kayak membuat aku jadi membandingkan diri aku sendiri sama mereka gitu, membuat aku membandingkan, kok kayaknya aku tuh nggak ada pencapaiannya apa-apa ya, kok kayaknya aku nggak ada hal yang bisa dibanggakan, kok kayaknya aku nggak sukses kayak mereka. Itu menurut aku udah toxic juga. Jadi aku memutuskan untuk aku stop nggak lihat Instagram selama kurang lebih 4-7 hari gitu. Orang-orang melihat sosial media membuat dirinya semakin merasa sedih kalau dia tuh belum berhasil seperti orang-orang yang dia lihat. Padahal kita nggak tahu di balik orang-orang yang ngepost keberhasilan, kesuksesan, pamer ini itu ada cerita sedih di baliknya, ada cerita perjuangan di baliknya, kita nggak tahu. Cuma kan kita melihat dari baiknya aja, dan kita selalu jadi down gara-gara melihat kesuksesan orang lain gitu. Akhirnya aku stop lihat Instagram. Itu membantu, itu sangat-sangat membantu. Jadi ketiga hal yang udah aku sebutin itu, pertama, aku nggak buka sosial media sama sekali. Aku ngomong ke orang yang positif, dan aku mendengarkan berita-berita rohani. Ketiga hal itu sudah sangat amat membantu kondisi aku pada waktu itu. Terus lanjut lagi yang keempat, aku menjauhi juga hal-hal atau konten-konten negatif. Contohnya adalah lagu-lagu galau. Aku orang yang melankolis, jadi aku tuh senang dengerin lagu-lagu galau, mungkin lagu-lagu patah hati. Padahal sebenarnya aku nggak lagi patah hati juga, tapi seneng aja dengerin lagu-lagu kayak gitu. Aneh kan? Coba stop pada saat itu. Aku nggak mau dengerin sama sekali lagu-lagu negatif yang galau, patah hati, apalah. Stop dengerin konten-konten negatif. Terus buka YouTube pun juga aku nggak mau buka yang konten-konten apa nggak jelas, prank, konten sampah nggak jelas, konten settingan. Nggak, aku cari konten-konten yang positif, yang memotivasi gitu. Pokoknya selama kamu mau dalam proses penyembuhan, self healing itu, kamu harus mencari hal-hal yang positif. Juga aku lanjutkan dengan step kelima, itu aku lanjut baca buku. Jadi memang aku pada saat itu aku udah baca buku, beberapa buku motivasi, buku pengembangan diri juga, dan aku lanjutin baca itu gitu, karena kan aku sempet down, sempet males. Intinya gini, pada saat kamu mau menyembuhkan dirimu sendiri gitu dari hal negatif, dari stres, dari depresi, ya kamu stop hal-hal negatif yang ada di sekitar kamu, mulai dari sosial media, konten negatif yang kamu dengar, yang kamu lihat, itu stop, ubah semuanya ke konten positif gitu. Jadi kamu dengerin lagu rohani, dengerin berita rohani, konten motivasi, baca buku, dan gak cuma yang aku sebutin ya, itu kan menurut pengalaman aku. Bisa juga kamu berolahraga, meditasi, itu juga bisa membantu menjernihkan pikiran kamu kembali. Dan percaya nggak, dalam waktu kurang lebih 5-7 hari aku sudah bisa berhasil mengembalikan mood aku lagi. Setelah 7 hari aku self therapy itu sendiri, berhasil membuat mood aku tuh 180 derajat balik, jadi bersemangat lagi, jadi positif lagi, jadi menatap masa depan tuh kayak cerah lagi. Ya kayak gitulah. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan ketika kalian saat ini depresi, stres, kayaknya kosong, ya itu cuma ada di pikiran kalian. Dan kalau misalnya kalian merasa kalian udah gak kuat, please seek help. Dan seek help itu gak harus ke dokter, dan aku pun sudah membuktikan aku gak harus sampai ke psikiater, psikolog, minum obat, enggak. Semoga podcast kali ini membantu kalian semua dimanapun
teman-teman kalian yang sedang dalam masalah, sedang stres, sedang sedih, semoga membantu. Kalau misalnya kalian ada mau curhat juga, kalian juga bisa curhat di Instagram aku, di kolom komentar juga bisa, terserah kalian, sebisa mungkin aku akan bantu jawab. Oke, sampai di sini dulu podcast Lydia kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like, di komen, di share, dan juga di subscribe channel ini supaya aku makin semangat selalu bikin videonya. Oke, see you on the next video ya. Bye bye.